selamat siang anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar IPS kelas 7 bersama Bu Lucy. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu di rumah masing-masing ya. Setelah selesai berdoa, tolong dengarkan penjelasan dari Bu Lucy hari ini. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi dinamika penduduk Indonesia. Ya, sebelumnya Bu Lucy mau tanya, apakah anak-anak sudah tahu apakah arti dari dinamika penduduk? Ya, kita akan bahas bersama-sama ya. Oke. Dinamika penduduk Indonesia adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah atau pada suatu negara. Dan dinamika itu disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, yang ketiga perpindahan atau migrasi. Nah, kita akan bahas 3 faktor ini secara bersama-sama. Yang pertama kita akan bahas sub materi yang pertama yaitu jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, urutan 4 besar negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, yaitu pertama adalah Cina. Ya, Cina menempati posisi pertama, negara yang mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak. Jumlah penduduk dalam negara Cina yaitu sekitar 1.372.000.000 jiwa. Negara yang kedua yaitu India. India menempati posisi kedua, negara yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Jumlahnya sekitar 1.314.000.000 jiwa. Yang ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat menempati urutan ketiga, negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Dengan jumlahnya yaitu sekitar 321 juta jiwa. Dan yang keempat adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia menempati posisi keempat, negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, dengan jumlahnya yaitu sekitar 256 juta jiwa. Nah, itu tadi tentang jumlah penduduk. Sekarang kita akan bahas materi yang kedua, yaitu persebaran penduduk. Persebaran bisa juga disebut sebagai distribusi. Distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah ataupun suatu negara. Ya, di setiap wilayah pasti kita pernah menemukan ada satu wilayah yang padat penduduk dan di satu wilayah yang jarang penduduk. Hal itu disebabkan karena adanya sumber daya yang lebih baik. Kita bisa lihat di sini ya. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik akan cenderung dipadati oleh penduduk. Karena penduduk itu menginginkan wilayah yang sumber dayanya lebih baik, supaya lebih menjanjikan untuk mencari mata pencaharian atau mencari pekerjaannya. Dan wilayah yang pembangunannya belum merata akan cenderung jarang penduduk. Nah, itu tadi perbedaannya ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada soal, kenapa suatu wilayah padat penduduk dan kenapa suatu wilayah jarang penduduknya, anak-anak bisa jelaskan berdasarkan jawaban yang di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, Pulau Jawa merupakan daerah di Indonesia yang padat penduduknya. Ya, kita tinggal di Pulau Jawa, di daerah yang padat penduduk. Selanjutnya, pulau yang jarang penduduknya adalah Pulau Papua. Pulau Papua merupakan daerah di Indonesia yang jarang penduduknya. Itu tadi tentang persebaran penduduk. Sekarang kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kategori tertentu, seperti berdasarkan umur, berdasarkan pendidikan, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan agama, pekerjaan, bahasa, dan yang lainnya. Nah, anak-anak bisa lihat ya, di sini ada komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelaminnya. Ini adalah komposisi penduduknya ya, anak-anak bisa perhatikan. Laki-laki yang berumur 0 sampai 4 tahun, sekitar ada 11 juta penduduk Indonesia ya. Kalau perempuan dari umur 0 sampai 4 tahun ada sekitar
11 juta jiwa juga. Nah, sampai ke atasnya itu cara bacanya. Ya, anak-anak. Oke, yang kedua, ini adalah komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia. Ini komposisi penduduk ini didapatkan dari sensus BPS tahun 2010. Nah, anak-anak bisa perhatikan diagramnya. Untuk tingkat SD sederajat, kurang lebihnya ada 31% dari penduduk Indonesia. Lalu ada lagi dari tingkat SLTP atau tingkat sekolah menengah pertama dan sederajatnya. Ada sekitar 17% dari penduduk Indonesia. Selanjutnya lagi dari tingkat SLTA atau sekolah menengah atas. Ya, untuk sekolah menengah atas jumlahnya kurang lebih ada sekitar 17% dari penduduk Indonesia. Dan selanjutnya, anak-anak bisa baca ya di diagram tersebut. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia, kita bisa mengetahui dari data sensus penduduk khusus negara Indonesia. Nah, ini adalah sebuah gambar dari hasil sensus penduduk tahun 2020. Ya, pertumbuhan dan kualitas penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu pertama, ada kelahiran atau natalitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Yang ketiga, perpindahan atau migrasi. Kita lanjut ya. Kita akan bahas yang pertama tadi yaitu kelahiran. Kelahiran bisa disebut juga dengan natalitas. Kelahiran adalah jumlah kelahiran bayi hidup setiap 1.000 penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Jumlah kelahiran ini dapat bertambah sehingga menyebabkan pertambahan jumlah penduduk di sebuah negara. Jadi, semakin banyak jumlah kelahirannya, maka semakin bertambah juga jumlah penduduk di negara tersebut. Nah, untuk menghitung rumus kelahiran, kita bisa menggunakan rumusnya ya, yaitu jumlah bayi lahir dalam setahun dibagi jumlah penduduk dikali 1.000. Itu tadi materi tentang kelahiran. Selanjutnya kita akan bahas tentang kematian. Kematian bisa disebut juga dengan mortalitas. Nah, jumlah kematian setiap 1.000 penduduk dalam kurun waktu 1 tahun. Jumlah kematian yang bertambah dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Nah, ini kebalikan dari kelahiran tadi. Kalau kelahiran semakin banyak yang lahir, maka semakin bertambah jumlah penduduknya. Nah, kalau kematian berbeda ya. Kalau kematian semakin banyak jumlah kematiannya, maka penduduknya akan semakin berkurang. Nah, untuk menghitung jumlah kematian ini, kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya adalah jumlah penduduk meninggal dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk, lalu dikali 1.000. Nah, ini adalah rumus dari untuk menghitung jumlah kematian. Ya, anak-anak, kelahiran dan kematian merupakan faktor alami dari pertumbuhan dan kualitas penduduk. Kita lanjut ke perpindahan atau migrasi. Kalau perpindahan atau migrasi ini merupakan faktor non-alami. Ya, apa arti migrasi? Kita baca bersama-sama ya. Baik. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau perpindahan penduduk dari negara lain ke negara tertentu disebut imigrasi. Nah, kalau perpindahan penduduk dari negara lain kembali lagi ke negara asalnya, atau bisa dibilang pulang kampung ya, tapi pulang kampungnya ke negara asalnya, bisa disebut dengan remigrasi. Dan selanjutnya, perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang jarang penduduk disebut transmigrasi. Misalnya ada sekelompok penduduk dari wilayah Jawa ingin pindah ke daerah Kalimantan atau pindah ke daerah Sulawesi yang jarang penduduknya. Itu bisa disebut juga dengan
transmigrasi. Dan yang terakhir, nih, perpindahan penduduk dari desa ke kota disebut urbanisasi. Ya, kalau kita sering bilang merantau dari desa ke kota, nah kalau dalam pelajaran IPS itu disebut juga dengan urbanisasi. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang perpindahan. Apakah anak-anak sudah paham? Baik, kalau belum paham, nanti bisa japri dulu sih ya. Oke, selanjutnya. Masih tentang dinamika. Kita akan belajar tentang keragaman etnik dan budaya. Apa itu etnik? Apa itu budaya? Kita akan bahas di sini. Nah, menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut. Nah, anak-anak, suku bangsa ini banyak sekali ya kita dapat temui di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Nia, suku Batak, suku Ambon, suku Sunda, dan yang lainnya. Walaupun berbeda-beda suku bangsa, kita tetap harus satu. Tidak boleh membeda-bedakan ya. Seperti pada gambar di sini. Mereka bersatu ya untuk membanggakan nama Indonesia. Ya, anak-anak, ciri-ciri dari suku bangsa yaitu pertama, adanya kesamaan budaya, yang kedua, adanya kesamaan bahasa, ketiga, yaitu adanya adat istiadat, yang keempat itu adalah nenek moyang. Nah, kita lanjut ya. Ya, anak, ciri-ciri yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya terdiri dari beberapa jenis, yaitu pertama, adanya bahasa daerah. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Yang keempat, kesenian daerah. Yang kelima, tempat asal. Nah, seperti contohnya ya, untuk bahasa daerah di Pulau Jawa ini ada banyak sekali bahasa daerah ya. Ada mulai dari bahasa Jawa, ada bahasa Jawa Timur, bahasa Jawa Barat, dan bahasa dari Jawa Tengah. Selanjutnya ada juga kalau dari Pulau Sumatera, ada bahasa Batak, ada bahasa Minang, dan bahasa yang lainnya. Tergantung dari pulau yang satu dengan pulau yang lain. Tergantung juga dari suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Nah, anak-anak, untuk contoh yang kedua yaitu adat istiadat. Nah, setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda. Seperti contohnya, suku Bali mempunyai adat istiadat yang disebut dengan ngaben. Nah, berbeda lagi dengan adat istiadat dari Madura. Dari Madura ada namanya adat istiadat Karaban Sapi. Ya, berbeda ya anak-anak suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain. Lalu yang ketiga, contohnya yaitu sistem kekerabatan. Dari sistem patrilineal atau diambil dari keturunan ayah, itu adalah suku Batak. Suku Batak biasanya mengambil garis keturunan dari garis keturunan ayah. Makanya kalau ada orang Batak itu biasanya marga si anak pasti sama dengan marga si ayah, marga si bapaknya. Nah, beda lagi dengan sistem keturunan matrilineal. Kalau matrilineal ini sistem keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu. Sebagai contohnya adalah suku Minang. Ya, suku Minang ini berada di daerah Sumatera Barat. Nah, kalau dari suku Minang ini mengambil garis keturunan dari ibunya. Begitu ya, anak-anak? Oke. Lalu ada kesenian daerah. Kesenian daerah ini macam-macam ya. Ada reok ponorogo, ada tari-tarian. Begitu ya, anak-anak. Itu tadi tentang kesenian daerah. Lalu tempat asal. Nah, tempat asal ini maksudnya adalah wilayah di mana suku bangsa itu berasal. Misalnya suku Sunda. Suku Sunda ini berasal dari mana? Ya, biasanya suku Sunda berasal dari daerah Jawa Barat. Lalu suku Minang. Suku Minang itu berasal dari mana? Ya, suku Minang berasal dari daerah Sumatera Barat. Lalu kalau suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Nah, itu tadi beberapa contoh dari ciri-ciri yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Baik, kita sudah sampai ya di akhir materi ini. Hari ini Bu Lucia akan berikan tugas. Tugasnya adalah
Pertama, carilah informasi tentang dinamika kependudukan di tiap daerah. Kalian bisa memilih daerah yang harus kalian cari. Ini ada 4 ya. Pertama, daerah Banten, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Anak-anak bisa pilih mana daerah yang anak-anak mau cari. Setelah itu, pilihnya salah satu aja ya. Oke. Yang kedua, adapun data dan informasi yang harus dicari dapat berupa, pertama, kalian cari jumlah penduduknya. Misalnya anak-anak pilih daerah Banten. Berapa jumlah penduduk daerah Banten? Nah, lalu yang kedua, angka pertumbuhan penduduk. Nanti anak-anak bisa cari ya. Yang ketiga, angka kelahiran dan kematian penduduk dalam wilayah tersebut. Lalu yang keempat, migrasi penduduk. Berapa jumlah migrasi penduduknya? Ya. Dan yang ketiga, kalian cari informasi dalam daerah tersebut tentang komposisi penduduknya berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, suku, dan agama. Sebagai contoh lagi, misalnya anak-anak pilih daerah Banten. Nah, anak-anak cari informasinya tentang berapakah usia penduduk di daerah Banten tersebut. Anak-anak data berapa yang jumlah dari 0 sampai 14 tahun, 0 sampai 4 tahun berapa. Lalu anak-anak yang berumur dari 5 sampai 9 tahun berapa. Begitu ya. Sampai nanti data ke agamanya. Begitu. Oke. Yang keempat, sumber data tersebut anak-anak bisa cari dari buku ataupun dari internet. Ya, setelah menuliskan hasil pencarian, kalian jawab pertanyaan yang Bulusi berikan. Pertama, pertanyaannya, apakah jumlah penduduk di wilayah tersebut tergolong besar atau kecil? Yang kedua, mengapa banyak penduduk yang migrasi datang ke daerah tersebut dan mengapa banyak penduduk yang keluar daerah tersebut? Sebagai contoh, anak-anak kalau pilih daerah Banten, kenapa banyak orang yang datang ke Banten dan kenapa banyak orang yang keluar dari daerah Banten? Begitu ya. Oke, anak-anak bisa tulis hasil pencarian tersebut dan tulis jawaban dari pertanyaan itu di buku PDF ya. Tugas itu dikumpulkan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Tugasnya difoto dan dikirim ke Google Classroom ya. Oke. Baik, untuk pelajaran hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Oke, sekian dan terima kasih.